Pernah kebayang nggak ada seorang jenius fisika yang justru pada akhirnya membenci penemuannya yang paling terkenal? Nah, ini dia kisah Erwin Schrödinger. Gimana bisa seorang ilmuwan jadi frustasi banget sama dunia aneh yang dia bantu ciptakan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kutipan ini, udah ngejelasin semuanya kan? Ini bukan cuma soal perdebatan ilmiah biasa. Ini adalah penolakan total dari seorang pemikir brilian terhadap warisannya sendiri. Dan inilah inti dari cerita kita. Oke, bagian 1. Seorang revolusioner yang enggan. Buat ngerti paradoks ini, kita harus kenalan dulu. Siapa sih Schrödinger itu sebenarnya? Jadi gini, Schrödinger itu pada dasarnya kayak orang dari abad ke-19 yang nyasar di abad ke-20. Dia bukan cuma fisikawan, dia itu filsuf, penyair, dan pemikir yang dalam banget soal agama timur. Semua ini ngebentuk cara pandangnya. Dia percaya kalau alam semesta itu rasional, bisa diprediksi, kayak mesin jam raksasa yang super teratur. Pandangan inilah yang nanti bakal tabrakan keras sama dunia kuantum yang rasanya kacau balau. Lanjut ke bagian 2, masalah lompatan kuantum. Jadi, apa sih sebenarnya masalah yang bikin Schrödinger pusing banget? Jadi gini ceritanya, fisika klasik, dunianya Newton, itu ngelihat alam semesta sebagai mesin jam yang elegan dan bisa ditebak. Tapi, tiba-tiba muncul model atom dari Niels Bohr, di mana elektron itu secara misterius lompat-lompat antar orbit tanpa penjelasan. Buat Schrödinger, ini bukan kemajuan, ini malah kayak langkah mundur ke dalam kekacauan. Dia bahkan menyebutnya omong kosong yang nggak bisa dipahami. Nah, bagian 3, gelembang kejeniusan. Disinilah Schrödinger muncul dengan solusinya yang super brilian, sebuah upaya heroik buat balikin lagi keteraturan ke dalam fisika. Idenya itu revolusioner, tapi sekaligus elegan banget. Gimana kalau elektron itu bukan kayak bola kecil yang lompat-lompat nggak jelas? Gimana kalau elektron itu sebenarnya sebuah gelombang energi yang bergerak mulus dan bisa diprediksi? Dengan satu ide ini aja, Schrödinger berhasil menghapus lompatan aneh itu dari teori. Coba bayangin deh, dunia fisika pasti lega banget waktu itu. Untuk sesaat, seolah-olah Schrödinger berhasil menjinakkan keanehan kuantum. Alam semesta rasanya jadi masuk akal lagi, semua berkat kejeniusan persamaan gelombangnya. Tapi ceritanya nggak selesai di situ, ada plot twist-nya. Komunitas fisika yang dipimpin oleh Niels Bohr dan Werner Heisenberg malah mengambil karya Schrödinger dan menafsirkannya dengan cara yang paling dia benci. Inilah yang kita kenal sebagai interpretasi Copenhagen. Kata mereka, gelombang kerennya Schrödinger itu nggak nyata. Itu cuma alat matematika buat ngitung probabilitas atau peluang nemuin partikel di suatu tempat. Jadi semua keacakan yang tadinya mau dia buang, malah balik lagi, dan kali ini justru lewat karyanya dia sendiri. Ini nih ironi paling dalamnya. Karyanya yang tujuannya buat ngilangin keacakan, malah jadi alat utama buat ngebuktiin kalau alam semesta itu pada dasarnya emang penuh kemungkinan dan nggak pasti. Ini adalah sesuatu yang sama sekali nggak bisa diterima sama Schrödinger. Nah, karena saking keselnya, Schrödinger bikin salah satu eksperimen pikiran paling terkenal sepanjang sejarah. Dan ini penting banget ya, ini tuh bukan buat ngejelasin kenyataan, ini tuh sarkasme, sebuah argumen buat nunjukin betapa absurdnya interpretasi Copenhagen kalau diterapin ke dunia kita sehari-hari. Oke, kita ikutin logikanya ya. Menurut interpretasi Copenhagen, sebelum kita lihat, atom itu ada di dalam kondisi meluruh dan tidak melurus secara bersamaan. Nah, karena nasib si kucing nyambung langsung ke atom itu, artinya si kucing juga harus berada dalam keadaan hidup dan mati di waktu yang sama. Schrödinger ngajuin ini buat bilang, lihat kan, konyol banget. Dan ternyata Schrödinger nggak sendirian. Sekutu terkuatnya, Albert Einstein, setuju banget sama dia. Einstein, sama kayak Schrödinger, percaya kalau realitas itu ada, nyata, nggak bergantung pada kita ngeliatin atau enggak. Jadi ide soal kucing yang hidup sekaligus mati, itu ya benar-benar absurd buat mereka berdua. Dan inilah puncak ironinya. Protesnya dia yang niatnya buat ngeledekin fisika baru, malah jadi ilustrasi paling kuat dan paling awet buat ngejelasinnya. Sekarang ini, kucing Schrödinger justru dipakai buat menjelaskan superposisi kuantum persis kebalikan dari niat awalnya. Luar biasa kan? Kisah Schrödinger ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang sampai sekarang pun masih jadi perdebatan sengit di kalangan fisikawan. Apakah dunia di sekitar kita ini emang udah pasti, bahkan saat kita nggak lagi melihatnya? Atau jangan-jangan tindakan kita melihat itulah yang mengubah sebuah kemungkinan menjadi kenyataan?
Warisan dari seorang pria yang membenci penemuannya sendiri ini ternyata adalah sebuah teka-teki tentang hakikat realitas itu sendiri.